Mengejutkan dan bikin spot jantung berdebar tak karuan. Belum juga masuk ke lapangan, ASEAN All-Star sudah diterpa masalah besar. Di mana 6 pemain menyatakan mundur jelang laga melawan Manchester United. Situasi ini langsung mengguncang persiapan tim. Tim ASEAN All-Stars awalnya digagas sebagai simbol kekuatan terbaik sepak bola Asia Tenggara. Dengan harapan mampu menunjukkan potensi besar kawasan ini di panggung internasional. Sayangnya, proyek ambisius tersebut kini menemui kendala serius setelah gelombang penarikan pemain terjadi dari beberapa negara kontributor seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Fenomena mundurnya pemain-pemain pilihan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola regional. Banyak yang mempertanyakan apakah laga ini benar-benar memiliki urgensi yang cukup tinggi bagi para pemain. Ataukah hanya sekadar ajang eksibisi yang tak menjadi prioritas utama? Untuk memimpin tim ASEAN All-Stars, pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik telah resmi ditutupi. Dan menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menunjukkan keputusan tersebut, mengingat karena rekam jejaknya yang dinilai cukup mentereng di level internasional. Namun, seiring perkembangan situasi, keputusan tersebut mulai dipertanyakan. Terutama karena Kim Sang-sik dianggap belum mampu membangkitkan antusiasme penuh dari para pemain terbaik di Asia Tenggara. Beberapa alasan di balik mundurnya para pemain mulai terungkap. Dari informasi yang beredar, mayoritas mundurnya pemain disebabkan oleh prioritas federasi nasional yang lebih memilih fokus pada persiapan untuk turnamen resmi. Selain itu, ada juga yang terkendala izin dari klub hingga masalah administrasi dengan FIFA. Sejumlah nama dipastikan tidak akan memperkuat tim ASEAN All-Star dalam laga mendatang. Dari Thailand, Nicholas Michelson absen karena tidak mendapat izin dari klub. Hal yang sama terjadi pada Nguyen Quang Hai dari Vietnam yang juga tidak dilepas klubnya. Sementara itu, dua pemain asal Malaysia, Dominic Tan dan Sergio Aguero memilih fokus pada persiapan bersama tim nasional Malaysia. Dari Kamboja, Andres Neto tidak bisa bergabung karena sedang ditangguhkan oleh FIFA. Indonesia pun tak luput dari absensi pemain. Ferrari tidak mendapatkan izin dari klubnya untuk bergabung. Hingga awal Mei tahun 2025, hanya tersisa sekitar 14 pemain dalam daftar resmi ASEAN All-Stars. Jumlah yang tentunya belum memadai untuk menghadapi tim sebesar Manchester United. Padahal, laga ini sebelumnya digadang-gadang menjadi ajang promosi besar yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia Tenggara dan membuatnya menjadi panggung global. Sayangnya, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari panitia penyelenggara maupun Federasi Regional ASEAN Football Federation mengenai rencana cadangan atau upaya penambahan pemain untuk mengisi kekosongan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius bahwa pertandingan melawan klub Premier League tersebut akan kehilangan pesonanya. Baik dari sisi penonton maupun nilai komersial yang telah dipersiapkan. Masalah makin pelik ketika seorang pemain Brunei ikut menarik diri. Penolakan demi penolakan terjadi membuat formasi ASEAN All-Stars jadi semakin rapuh. Gelandang timnas Brunei Darussalam, Aswan Ali Rahman terpaksa mundur dari skuad ASEAN All-Stars. Karena adanya konflik, bukan konflik perseteruan, melainkan konflik jadwal pertandingan. Di mana laga ASEAN All-Stars melawan Manchester United digelar pada tanggal 28 Mei tahun 2025. Sementara pada tanggal 27 Mei Aswan Ali Rahman harus bermain untuk klub yang dibelanya saat ini, DPMM FC di Liga Singapura. Bukan cuma di lapangan, kekacauan juga terasa dari tribun penonton. Tiket pertandingan ASEAN All-Stars versus Manchester United dilaporkan belum laku keras, bahkan cenderung sepi peminat dan masih banyak tersedia di beberapa kategori. Penyelenggara pertandingan ASEAN All-Stars versus Manchester United telah menyediakan 7 kategori atau chat, akan tetapi baru chat 7 dan 6 yang terjual habis. Melansir My Ticket Empire Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, sementara stiker VIP hingga chat 5 masih tersedia banyak, padahal pertandingan tersebut tinggal beberapa minggu lagi. Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan karena sepinya peminat, kini publik mulai menyoroti harga tiket laga persahabatan antara ASEAN All-Stars melawan MU.
Kategori Chat 5, Chat 7, dibanderol seharga Rp190 atau sekitar Rp50. Naik satu tingkat ke Chat 6, harganya 2 kali lipat, Rp380 atau Rp100. Sementara kategori Chat 5 sudah tembus Rp950 dan Chat 4 lebih mahal lagi, di angka Rp1.450.000. Untuk menikmati pertandingan dari Chat 3, penonton harus merogoh kocek hingga Rp2.200.000. Dan Chat 2 dijual seharga Rp3 juta. Puncaknya, tiket VIP dijual dengan harga fantastis Rp5.700.000 atau sekitar Rp1.500.000. Dengan harga setinggi itu, wajar jika sebagian penggemar memilih menahan diri. Pertanyaannya kini, apakah banderol tinggi ini sepadan dengan antusiasme dan ekspektasi publik terhadap laga tersebut? Ternyata, media Vietnam mulai menyesal karena tidak mengikuti langkah timnas Indonesia. Padahal sebelumnya, Vietnam merasa senang. Tapi ternyata kini menyesal karena akan berdampak buruk pada timnas mereka. Salah satu media Vietnam, Soha, membahas soal keikutsertaan pelatih timnas mereka dalam menangani skuad ASEAN All Stars yang akan menghadapi Manchester United pada akhir Mei ini di Malaysia. Awalnya, Vietnam menyembungkan penunjukan pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, sebagai pelatih ASEAN All Stars. Sebelumnya, nama Shin Tae-yong sempat dirumorkan akan menangani skuad ASEAN tersebut. Namun akhirnya, pelatih Vietnamlah yang ditunjuk dan ini dianggap sebagai sebuah kehormatan. Timnas Indonesia sendiri menganggap santai terkait laga ASEAN All Stars, bahkan melarang pemain inti skuad Patrick Kluivert untuk ikut serta. Media Vietnam pun kini mulai menyesal karena sejak awal tidak mengikuti langkah Timnas Indonesia, terkait pertandingan ASEAN All Star versus MU. Kehormatan bagi pelatih Kim Sang-sik dan masalah bagi timnas Vietnam. Namun, seiring berjalannya waktu, tampaknya pengangkatan Tuan Kim Sang-sik untuk memimpin tim All Stars Asia Tenggara untuk bermain melawan Setan Merah bukanlah sesuatu yang mudah. Melainkan, justru merupakan suatu kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Tulis media Vietnam Sohai seperti dilansir tv1news.com. Akibatnya, pelatih Vietnam dibuat tak fokus terhadap timnya sendiri. Karena harus menangani ASEAN All Stars. Padahal, timnas Vietnam juga masih belum stabil untuk menghadapi laga melawan Malaysia di awal bulan Juni. Timnas Vietnam sendiri juga mesti melakukan kalkulasi personel di mana bintang utamanya Nguyen Hoang San belum kembali. Nama-nama dalam negeri juga tengah naik turun di babak akhir V-League atau pandangan Quang Vinh yang layak masuk timnas. Hal inilah yang membuat media Vietnam khawatir dan menyesal tak ikut langkah timnas Indonesia.